Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kembali kita bersua di channel di bawah bimbingan Al-Quran. Kali ini kita akan membahas untuk apa Allah memberi manusia akal. Sebagaimana yang telah diketahui oleh seumumnya umat muslim, bahwa tujuan penciptaan manusia oleh Allah adalah untuk menjadi abdi baginya. Allah sebagai Malikin Nas, sebagai raja bagi manusia. Allah sebagai Rabbin Nas, yaitu pengatur bagi manusia. Dan Allah sebagai Ilahin Nas, yaitu sebagai tempat mengabdi bagi manusia. Maka tugas manusia adalah mengabdi kepada Allah, bukan menyembah kepadanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Sehubungan dengan itu, manusia mengabdi kepada Allah, ditugaskan oleh Allah adalah untuk memakmurkan bumi sebagai khalifah Allah di bumi. Nah, untuk menjalankan kehidupan, memakmurkan bumi, maka Allah memberikan tuntunan, memberikan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan di bumi. Maka Allah ajarkanlah ilmunya yang kepada Adam disebut dengan asma'a kullaha. Itu ajaran yang mengajarkan kehidupan dan segala aspek yang menyangkut dengannya. Dan itu sebagai ujian bagi manusia untuk nanti pada kehidupan terakhir, pada kehidupan di bumi Allah yang terakhir bagi manusia, maka hasil ujian itu akan menjadikan manusia terklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu kaum yang membangkang atau abdi Allah yang membangkang dan abdi Allah yang patuh. Maka untuk menjalani kehidupan di bumi itu Allah turunkan petunjuknya. Maka untuk memahami petunjuk Allah itulah Allah turunkan, Allah ajarkan bagaimana menggunakan akal. Di dalam surat ke-76, surat Al-Insan, ayat yang ketiga dan keempat, Allah menjelaskan apa tujuan Allah memberikan akal kepada manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfah amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang dipancarkan. Kami hendak mengujinya sebagai khalifah Allah di bumi, memakmurkan bumi. Maka untuk melaksanakan ujian itu, kami jadikan dia bisa menanggapi dan bisa berpandangan. Diberi alat untuk menanggapi yang disebut dengan pendengaran, dan diberi alat untuk mengamati yang disebut dengan penglihatan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Maka untuk
menjalani kehidupan itu, kami tunjuki dia jalan bercabang dua, yaitu hak dan batil. Maka di antaranya ada yang bersyukur menempuh jalan takwa, dan sebagian yang lain adalah kafir menempuh jalan batil. Nah, untuk memahami ajaran Allah inilah Allah beri manusia itu akal dengan segala komponennya. Di dalam surat yang ke-16, An-Nahl ayat 78, Allah memberitahu, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, dari rahim ibu kalian, dalam keadaan tidak berilmu sedikit pun. Maka untuk mengajari kalian, Allah jadikanlah alat untuk menanggapi ilmu Allah yang disebut dengan pendengaran, penglihatan, dan akal fikiran. Supaya kalian bersyukur, supaya kalian menggunakan komponen akal itu untuk mempelajari petunjuk Allah, menjalani kehidupan di bumi untuk memakmurkan bumi. Tapi dijawab oleh Allah dalam surat ke-32 Sajadah ayat 9, qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur, yang menggunakan akal untuk mempelajari petunjuk Allah. Mempelajari ayat-ayat Allah yang bersifat qauliyah. Ya. Ayat Allah ini ada dua. Ilmu Allah ini ada medianya ada dua, yaitu yang pertama qauliyah, yaitu yang dikatakan lalu ditulis dalam bentuk kitab, dan yang kedua adalah ayat kauniyah, yaitu yang dibentangkan di alam semesta. Dia juga disebut dengan al-alamin, yang berarti sumber ilmu. Di dalam surat yang ke-16 An-Nahl ayat 44, wa ma anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami ajarkan kepada engkau Al-Quran ini supaya engkau menjelaskan kepada manusia ajaran hidup yang telah Allah turunkan kepada mereka. Supaya mereka memikirkan kitab Allah itu. Itu tujuan Allah memberikan akal. Yang pertama adalah untuk mempelajari kitab Allah sebagai petunjuk hidup memakmurkan bumi. Di dalam surat ke-38 ayat ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami ajarkan kepadamu ini adalah sumber kemakmuran hidup. Adalah media untuk pembelajaran ilmu bagaimana makmur di dunia. Maka untuk mendapatkan ilmu dari kitab yang memakmurkan hidup ini adalah dengan mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, supaya orang yang berakal sehat bisa mengambil pelajaran dari kitab Allah. Namun ajaran pendangkalan telah membuat umat Islam tidak mau mempelajari kitab Allah. Apa itu? Yaitu ajaran pahala. Seolah-olah jalan keselamatan bagi umat Islam adalah pahala. Padahal Al-Quran tidak mengajarkan hal yang demikian. Maka orang membaca Al-Quran itu cari pahala. Bukan untuk mencari ilmu bagaimana menuntun hidup ini. Inilah penyimpangan sehingga manusia tidak mau mempelajari Al-Quran sebagai ilmu kehidupan. Malah orang-orang kafir yang mempelajari Al-Quran untuk mendapatkan suatu ilmu yang mengajarkan kepada manusia sumber-sumber kemakmuran di bumi ini. Sampai di sini dulu, nanti kita sambung pada yang kedua.